Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Aramakro dari kelas 12 PS2 akan sedikit meresum materi sejarah Indonesia tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Ciri kabinet liberal ada beberapa. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perdana menteri diangkat oleh presiden. Yang keempat, parlemen dapat mengajukan kabinet melalui mosi tidak percaya. Yang kelima, memiliki partai oposisi. Dan yang kelima, UUD 1950. Yang pertama ada kabinet Nasir. Kabinet Nasir merupakan koalisi dari PNI dan Masyumi. Program kerjanya ada beberapa. Yang pertama, menanggulangi masalah keamanan dan penyempurnaan susunan pemerintah dan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat, dan memperkuat ekonomi. Diganti karena gagal dalam perjuangan Irian Barat, IRBA, mosi tidak percaya dari Hardikusuma mengenai PP nomor 39 yang dianggap menguntungkan Masyumi. Yang kedua ada Kabinet Sukiman tentang nasionalisasi Dejavasce Bank. Kabinet ini menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, politik bebas aktif, penyelesaian Irian Barat, serta pelepasan 950 tapel, penumpasan PKI dan paham komunis, lalu diganti karena penandatangan MSA dan gagal dalam pembebasan IRBA. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo atau PNI, prokernya politik luar negeri bebas aktif, diganti karena gerakan separatis peristiwa 17 Oktober 1952 dan juga peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana Kepala Staf Angkatan Darat dijabat oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dan 7 Panglima Daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau yang sering disebut DPRS dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari 7 Panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Peristiwa yang berkaitan dengan Tanjung Morawa adalah pada tahun 1953, pemerintah Republik Indonesia Keresidenan Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas area perkebunan tembakau di Desa Perdamaian Tanjung Morawa. Akan tetapi, areal perkebunan ini sudah ditempati oleh penggarap liar, diantaranya terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia, organisasi massa PKI. Tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastromijoyo pertama. Kabinet Ali Sastro merupakan kabinet koalisi, pembentukan panitia pemilu pusat, menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, melaksanakan KAA atau Konferensi Asia Afrika, pengangkatan Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumartri, pertentangan sipil dan militer. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu kabinet yang menyelenggarakan pemilu pertama untuk pemilihan DPR dan konstitusi, pengendalian inflasi, bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. Yang
Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau PNI memperjuangkan Irian Barat, pembentukan daerah otonom, memperbaiki perekonomian negara, politik bebas aktif, pembatalan konferensi meja bundar, bubar karena gerakan separis di daerah, perbedaan pendapat antara TNI dengan Masyumi. Selanjutnya ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau Zaken Kabinet adalah Kabinet Pancakerja atau Kabinet Kerja. Tujuannya pembentukan Dewan Nasional, normalisasi hubungan dengan Malaysia, pembatalan konferensi meja bundar, pengendalian Irian Barat, mempercepat pembangunan, lalu dibubarkan karena dikeluarkannya dekret atau konsepsi presiden. Ya, mungkin itu sedikit resume dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.